Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binasta'in ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala safil anbiya mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah binimati tatimus sholihat. Sob, ini waktu saya mau berbagi rahasia ya, waktu trik saya bagaimana. Mungkin Anda lihat saya kalau di komennya YouTube dan IG, saya pengen kayak Pak Ridwan, enggak juga sob. Jadi kalau saya banyak dosanya juga, banyak salahnya juga. Terus dia kagum dengan motivasi saya, bagaimana caranya saya selalu terinspirasi terus. Dan saya selalu ada ide-ide. Tapi sebenarnya saya tidak dablek sob. Jadi benar-benar dablek. Ketika orang susah, saya malah tidak menunjukkan bahwa saya susah. Kenapa? Allah udah memberikan ini saya, makanya gitu. Saya di depan tuh alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bi minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nimati tatimus sholihat. Jadi segala puji atas segala hal. Jadi saya memuji Allah dalam segala hal gitu. Kondisi apapun saya tetap bersyukur. Kenapa? Dengan bersyukur kita tidak kufur dan kita malah tambah nikmatannya gitu. Meskipun kondisi berat biasa sob, karena jangan sampai Anda menyangka bahwa Anda mau bebas riba, mau tobat segala macam-macam, mau hijrah, terus Anda tidak dicoba. Nggak ada sob. Di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita akan dicoba dengan berbagai hal, dengan kekurangan harta dan yang lainnya gitu. Jadi itu yang menyebabkan. Dan bagi saya yang bisa menikmati cobaan itu itu yang luar biasa gitu, yang mendapat berkah dari Allah gitu. Dan ketika kita bisa melakukan itu, kita bisa ikhlas, insya Allah semua cobaan itu jadi ringan sob. Oke, saya nggak bicara itu dulu. Tadi saya bicara masalah ini, bagaimana caranya Anda meningkatkan motivasinya, tidak mau ngalah gitu. Sebenarnya sih Anda harus ketemu saya gitu. Jadi saya jelaskan langsung. Mungkin nanti ke depan saya akan adakan kopdar ya. Tidak mahal sob. Jadi saya memang tujuan saya hanya untuk menyatukan sisi ekonomi dan sisi berbagi ilmunya gitu. Karena itu pun bukan buat saya, karena saya tidak jualan seminar sebenarnya. Jadi saya tidak jualan seminar dan saya tidak jualan di SKD juga. Gimana? Karena saya di SKD itu penerima manfaat terakhir gitu. Dan alhamdulillah saya tidak pernah. Saya tuh cari makan itu dari tangan saya sendiri sob, bukan dari abab, bukan dari apapun. Jadi kalau ini nanti suatu saat bisa membesarkan, membuat timbang wakaf, saya siap untuk melakukan itu gitu. Tujuan saya, nah itu dia. Kok Kep Ridwan kok punya ide terus gitu, kok semangat terus gitu. Padahal saya dablek. Pertama, saya di usaha saya sendiri, saya tidak pernah menyerah gitu. Di Metro Kitchen, di properti, saya properti pernah gagal segala miliaran, saya rugi hampir 10 eman lebih, terus macam-macam lah gitu. Dan itu saya tetap semangat terus gitu. Di Kitchen juga sama, di pontang-panting segala macam-macam oleh agen tunggal, tetap saya berdiri terus gitu. Terus sekarang nih saya tidak pernah mau kehilangan ide. Ketika saya bangkrut pun kapan hari, saya tidak pernah mau nundukkan kepala saya gitu. Saya tetap tengada dan saya tidak minta siapapun kecuali pada Allah gitu. Terus kenapa saya punya mimpi besar terus? Karena semangat terus, karena saya punya mimpi besar sob. Jadi mimpi itu bukan merem matanya terbuka saya. Jadi mata terbuka tuh antara pikiran. Kalau merem kan kita, kalau sembari merem dan kita tidur kan sama dengan kayaknya kayak orang mati itu mimpinya gitu. Tidak sadarkan diri kita. Kesadarannya nggak ada. Saya mimpi itu dengan sadar diri sob. Jadi antara pikiran saya, ucapan saya dengan tingkah laku saya, dan juga dengan dengan doa yang sejalan sob. Jadi ucapan itu doa segala macam-macam yang sejalan. Jadi selangkah gitu. Jadi jangan sampai pikirannya kemana, ucapannya kemana, ke kiri, ke kanan, terus tingkah lakunya, perbuatannya ke bawah gitu, nggak nyambung, nggak kena gitu. Jadi intinya apa? Seperti itu, karena mimpi kita itu mimpi yang besar. Kalau saya mimpi yang besar sekalian gitu. Karena kalau mimpi tanggung-tanggung, alhamdulillah saya udah bisa ini kan. Dan saya berharap gini, mimpi saya ini kalau nggak nggak bisa jalan oleh saya, itu bisa oleh Anda gitu. Jadi lo kok bisa bisa gitu? Kenapa? Memang seperti itu gitu. Terus saya sekarang ini saya terapkan mimpi yang besar segala macam-macam. Yang kedua, tujuan saya bukan untuk membuat diri saya kaya, karena saya alhamdulillah Allah telah memberikan saya kekayaan yang cukup gitu sampai saat ini. Jadi kalau harta sih lumayan lah, alhamdulillah Allah udah memberikan saya kelebihan gitu. Karena memang saya niru orang-orang hebat seperti ayah mertua saya yang hidup sederhana, ayah saya sendiri hidupnya sederhana meskipun punya kekayaan yang cukup gitu.
Jadi intinya seperti itu. Dan kemarin saya udah bahas tentang ada tukang bubur gitu, dari 10 tahun atau 20 tahun yang lalu kenal dengan saya, itu sikapnya seperti itu, padahal dia udah bisa mengumrohkan beberapa kali, dianggap sukses lah, punya punya warung yang cukup bagus di Renon gitu. Tapi hidupnya sederhana, motornya biasa, sama dengan saya. Karena kenapa saya merasa kaya cukup. Kalau kita tidak merasa kaya sob, kita ngerasa kurang terus, kita akan intinya kita kurang bersyukur pada Allah. Dan saya tidak mau tidak bersyukur. Jadi kalau ditanya Pak Ridwan kaya, alhamdulillah gitu. Dan saya sih, harapan saya itu kaya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Karena apa? Kaya itu relatif menurut saya gitu, bukan hanya segi harta aja tapi segi lain-lainnya gitu. Jadi yang tidak bisa dibeli itu saya bilang kemarin ada 3 ya. 1 ketenangan, kedua kebahagiaan, ketiga keberkahan gitu. Kalau kita merasa sudah tenang dan sudah bahagia, itu kita udah kaya sob. Keberkahan benar-benar itu haknya Allah, prioritasnya Allah gitu. Dan alhamdulillah selama ini Allah memberlimpahkan saya dengan kelimpahan yang cukup gitu. Nah, saya balas lagi ya, kenapa saya gitu? Rahasianya adalah apa? Saya punya mimpi besar, mimpi besar terus. Contoh ya, mungkin Anda lihat saya mungkin, contoh saya ingin bebas riba tuh di akhir 2021 ini. Padahal hutang saya mungkin masih besar, masih tinggal sepertiganya lagi, 5 eman lah gitu. 5 eman lah gitu. Terus banyak lagi, masih ada 4 titik lagi. Terus Anda pikir, nggak mungkin gitu. Enggak, saya ngotot aja mimpi saya 2021 bisa lunas gitu. Dan saya sekarang ini memantaskan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan saya pun siap jual apapun, termasuk tanah saya di Labuan Bajo tadi. Saya tawarkan itu, kalau di sana kan pasarannya ada yang 5 juta, 6 juta gitu. Saya tawarkan hanya 5 juta aja sob, karena tempatnya strategis. Dan itu ada 1 hektaran, 2 hektaran gitu. Jadi lahan saya di sana ada 2 hektar. Saya tawarkan 5 juta, lumayan kan, sekitar 100 miliaran gitu. Mudah-mudahan ini laku gitu. Kalau memang mau nego silakan gitu. Kalau mau beli cuma sedikit, cuman 5.000 meter juga boleh gitu. 5.000 meter mungkin 6 jutaan per harinya gitu. Jadi 6 juta per meternya gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Orang di sana jual di suatu tempat ada 8 juta segala macam-macam, saya jual hanya 6 juta gitu. Termasuk villa saya, kantor saya dijual nggak masalah gitu. Jadi intinya gitu. Jadi mudah-mudahan Allah, jadi peluang-peluang untuk dapat kerja ini dan pekerjaan pun banyak sekali peluang yang Allah berikan pada saya gitu. Alhamdulillah. Terus ketika saya udah seperti itu, tiba-tiba saya pengen lunas 2021 ini. Harapan saya seperti itu. Ada yang nanya, Cap, udah 2 tahun saya ngikutin Cap Ridwan, kok YouTube-nya nggak lunas-lunas gitu. Ya mungkin Allah belum memberikan saya masih kurang dipantaskan, mungkin terlalu banyak dosa di saya gitu, sehingga saya tidak dipantaskan menyelesaikan dengan cepat. Tapi di SKD banyak sekali cepat selesai loh. Utang 15M cepat selesai, hanya tadinya nggak selesai. Kemarin ketemu saya berdoa bareng segala macam-macam, baca Al-Fatihah dengan adiknya, ternyata pas datang saya langsung lunas gitu. Terus ada juga hutang yang kemarin di Lubuk Linggau atau di mana gitu, alhamdulillah selesai juga gitu. Di RSC banyak selesai kok, ada 5an lebih yang selesai gitu. Tahun ini aja yang ada 5 orang selesai menyelesaikan hutang di bank. Saya juga kaget loh, orang-orang cepat-cepat gitu. Kalau saya lama gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin saya pembelajaran bagi saya. Jadi terus yang kedua, saya punya cita-cita kan sekarang ini lagi membangun Ubermax ya, dimana Ubermax itu nanti cikal bakalnya untuk bank wakaf gitu. Jadi saya diriin PT Uber Sadar Kaya, dimana 95% sahamnya milik saya, 2,5% istri saya, 2,5% GM saya yang udah ngikutin saya cukup lama gitu. Udah gitu 95% itu 2/3 keuntungannya nanti Ubermax itu untuk apa? Untuk bank wakaf gitu. Nah, kok gitu ya? Iya. Jadi Uber Sadar Kaya. Jadi sekarang ini Uber Sadar Kaya buat satu Ubermax, yaitu perusahaan di bidang ini transportasi online, ojek online, di mana sekarang Mitra Foodnya itu kita gratiskan gitu selama pandemi ini. Terus Gojek, drivernya asal dapetin 2 ini kita gratiskan pulsa 20.000. Satu Mitra Foodnya 10.000. Toh untuk mereka juga kan nanti intinya kalau udah rame gitu. Jadi seperti itu sob. Terus nah itu saya bercita-cita mudah-mudahan bisa kedepannya setahun 2 tahun bisa bersaing dengan Gojek dan Grab gitu loh. Jadi saya nggak mau bersaing dengan yang kecil-kecil loh. Nah itu kan gede banget cita-citanya. Padahal saya modalnya pas-pasan. Mereka didukung oleh asing dan asing aja masih ngap-ngapan gitu. Kok tiba-tiba berani-beraninya Cap Ridwan buatin Ubermax gitu, bersaing dengan gajah sekalian gitu. Ya udah nggak apa-apa, ngapain saya bersaing dengan yang kecil kelinci, langsung aja dengan gajah gitu. Terus yang ketiga, saya sekarang ini lagi ngembangkan perumahan gitu, rumah Bajo Syari Residen di Labuan Bajo. Jadi saya punya tanah yang saya tadi bilang itu, kalau nggak laku dijual,
saya sekarang ini cari investor. Nah, itu adalah salah satu teknik saya. Saya kan sudah nggak mau main bank lagi gitu. Kalau dulu main bank, kalau dapat 5-10 miliar sih gampang selesai sob. Gampang sekali saya gadein dapat dulu. Tapi saya tidak mau lagi main bank. Udah 3 tahun ini sudah tobat riba, saya nggak mau lagi. Akhirnya apa? Salah satu tekniknya ketika kita mau bangun, dan itu sukses sob. So, kemarin villa saya juga gitu. Butuh 500 juta, akhirnya ada orang yang mau menyelesaikan villanya, udah nggak apa-apa, diselesaikan sama dia daripada pakai uang ke saya. Jadi villa itu saya jual dengan cukup murah, dengan 13,5, terus 500 juta dari dia pembangunannya. Nanti kalau ada bisa dijual 2 miliar, 2,5 miliar, sisanya bagi dua gitu. Saya 30, dia 70, tapi saya dapat 1,350. Saya kasih keringanan dia untuk bayarnya berapa lama gitu, setahun lebih lah gitu. Sampai itu dibangun dulu laku gitu, nggak apa-apa gitu. Terus yang perumahan ini juga sama gitu loh, Bajo Syari Residen ini, dimana itu tidak ada denda, tidak ada penyitaan, dan tidak ada ini bunga denda dan yang lainnya, itu benar syar'i gitu. Jadi intinya saya jual rumahnya minimalis, dan ini insya Allah pasti laku. Karena apa? Banyak sekali dari Kupang, dari mana-mana itu jadi PNS di Labuan Bajo. Labuan Bajo berkembang jadi super premium destinasi gitu. Kalau saya buat perumahan angka 700 jutaan lakulah gitu loh, 2 lantai. Dan itu nanti ke depan kalau Anda tidak menempati pun bisa dibuatin backpackeran gitu. Kenapa backpacker saya pilih? Supaya tidak ada yang laki-laki lah, perempuan-perempuan, tidak ada minuman, tidak ada apapun dulu. Seperti ini. Jadi kamarnya 3 lantai, 3 kamar, 2 lantai. Ininya tinggi sob, 3 meteran lebih gitu. 3,5 meteran lebih, 3 meteran lebih sampai 3,5 lah. 320, 330 gitu. Ini supaya kalau dibuatin ranjang 2 susun tuh bisa gitu. Pakai kamera, jadi Anda bisa ngecek sendiri gitu. Berapa okupansinya, dan kita uruskan semuanya. Sampai ranjangnya kita yang investasikan gitu. Nah, Anda itu saya cari investor 500 jutaan, yaitu dengan cara pembangunannya gitu. Kenapa 500 juta? Karena biaya pembangunan sendiri sekitar 250 sampai 300 juta. Udah gitu biaya untuk pecah sertifikat dan yang lainnya, dengan fasilitas umumnya mungkin sekitar 200 jutaan gitu. Nah, kalau kita jual 700, nanti sisa selisihnya itu 60% Anda, 40% saya gitu. Jadi atas sesuai kesepakatan gitu, seperti itu. Jaminannya apa? Tanah itu sendiri gitu. Kalau ada 5 miliar, medium 5 miliar, saya lebih senang lagi, lebih cepat jadinya ke depannya. Dan kalau Anda cap, saya bisa bangun modal dengan bangun. Silakan Anda bangun modal dan bangun. Ya udah, kita kerjasama, kita pikirkan bagi hasilnya gimana. Yang penting tidak saling merugikan gitu. Jadi itu cita-cita saya punya cita-cita, memang nggak masuk akal, tapi nggak usah pakai akal. Saya urusan sukses apa enggak, selesai jadi apa enggak, itu urusan Allah. Saya cuma nabur aja gitu. Itu bagi rahasia saya, bagaimana saya bisa tetap semangat. Ketika kita punya cita-cita yang jauh, yang besar ya, insya Allah kita tidak akan merasakan sakit-sakit yang kecil gitu. Gak ada uang, cuman ini butuh uang ini nggak kerasa. Karena apa? Kita cita-cita gede gitu, dan kita lebih kuat, lebih struggle gitu melakukan itu. Jadi itu rahasia saya gitu. Semoga ini bisa menjadikan pembelajaran bagi Anda. Kalau bermanfaat, tolong bacakan saya Al-Fatihah, doa terbaik, Al-Fatihah dan Salat Nabi kalau tamu Muslim. Dan memang SKDA ini bukan hanya untuk Muslim, tapi non-Muslim juga. Memang warganya SKDA, malah banyak admin dari non-Muslim juga. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang saya gudang kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.